Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya sebelum kita masuk ke agenda kita untuk rapat rutinan P5. Di sini saya menyampaikan hasil dari belajar saya di modul 1.4. Saya sampaikan melalui kegiatan diseminasi modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Dari saya, calon guru penggerak Angkatan 5, Puji Setia Utami, SMK Negeri 1 Lumajang. Salam dan bahagia. Jadi salah satu jargon salamnya di kurikulum Merdeka adalah Samba, salam dan bahagia. Yang maknanya adalah ketika kita memberikan salam, maka kita juga mengucapkan harus selalu berbahagia. Murid-murid kita di kurikulum Merdeka juga wajib berbahagia, seperti itu. Saya mulai. Agenda kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua eksplorasi konsep, jadi sesuai alur pembelajaran Merdeka yang mestinya kita laksanakan di kelas. Kemudian yang saya dapatkan selama pendidikan di guru penggerak, alur pembelajarannya adalah Merdeka, Bapak Ibu. Jadi M-nya itu adalah mulai dari diri. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus memulai dari diri, refleksi di dalam diri. Kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep ini dulu kita mungkin mengenal dengan istilah masuk ke materi, seperti itu. R-nya adalah ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya yang akhir merdeka, jadi A-nya yang akhir adalah aksi nyata, seperti itu. Nah, yang saya lakukan pada siang ini adalah bagian dari aksi nyata. Eksplorasi konsep ini ada 5 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Jadi kaitannya nanti dengan kita kepada siswa ketika ada siswa yang kita rasa melanggar aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, restitusi ini tingkatannya dia berada di paling atas. Di bawah restitusi ada konsekuensi dan di bawah sendiri adalah hukuman. Nah, berdasarkan penelitian ini, yang paling efektif adalah pada restitusi dan itu yang akan kita pelajari pada siang ini. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia, itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang nantinya saya sudah menyiapkan kuesioner ini. Ini ada 40 instrumen, jadi Bapak Ibu nanti silahkan mengisi. Tidak perlu dikumpulkan lagi ke saya, karena ini nanti setelah Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu bisa menotal sendiri jumlahnya berapa, dan ini nanti bisa terhubung dengan kira-kira diri kita ini, jika mengisi ini dengan jujur, ke arah kebutuhan dasar manusia, itu lebih condong ke arah yang mana. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan restitusi segitiga restitusi itu. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang wajib ada dalam kegiatan apresepsi kita di dalam kelas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini pertanyaan pemantik awal, yang nanti jawabannya akan kita ketahui bersama setelah kita mempelajari materi ini. Apakah selama ini jika ketika anak terlambat datang di kelas kita, kemudian kita menghukum anak-anak itu untuk tidak boleh masuk ke dalam pelajaran kita, atau kita minta mereka untuk berdiri di luar kelas, itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif, jadi dialihkan
Dengan membersihkan kamar mandi itu dapat meningkatkan. Dan yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah ketika ada siswa yang mendapat nilai terbaik di kelasnya dan kita memberi reward, apakah ketika ada siswa yang membantu kita dan kita memberi reward kepada siswa itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak nanti kita pelajari bersama. Kita masuk eksplorasi konsep yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, permainan cobalah buka, Bapak Ibu. Jadi, ini bisa dipraktekkan antara dua orang. Yang satu, A, misalkan itu adalah diri kita, ini ibaratnya kita sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan kita. Yang harus kita jaga dan tidak boleh dibuka. Dan yang anak B, orang kedua, ini adalah tugasnya mencoba sekuat tenaga dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan kita. Kira-kira, apakah anak A ini, apakah orang pertama A ini akan bersedia membuka kepalan tangannya? Ketika ada negosiasi, misalkan Bu Lisa, seperti itu. Bu Lisa mengilustrasikan yang di genggaman tangannya ini adalah benda yang sangat berharga, kunci rumahnya mungkin. Sementara Bu Rani dengan segala daya upayanya merayu, bahkan menakut-nakuti Bu Lisa, mengintervensi Bu Lisa, meminta untuk membukakan kepalan tangannya. Apakah kepalan tangan ini akan terbuka? Walaupun Bu Rani mencoba merayu, menghardik, mengintervensi? Mungkin, ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ini. Apa yang kita genggam tidak akan pernah kita buka selama diri kita, motivasi dari dalam diri kita ini tidak bersedia untuk membuka. Jadi sekuat apapun orang lain itu berusaha mempengaruhi diri kita. Jadi ibaratnya pada saat di kelas, ternyata bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Ternyata bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ternyata bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dan ternyata bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jika dikaitkan dengan motivasi intrinsik, ini tidak bisa. Jadi seorang anak merubah perilakunya jika tidak didasarkan dari kesadaran dirinya sendiri, maka mungkin itu nanti sifatnya tidak bisa jangka panjang. Kita pelajari lebih lanjut di sini. Nah, teori kontrol inilah yang coba kita pelajari. Sementara ini teori yang terdahulu, teori stimulus respon. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini ketika di kelas kita meminta anak-anak didik kita untuk silahkan bertahan untuk tidak mengantuk selama 2 jam pelajaran misalkan. Karena cara pandang kita samakan dengan cara pandang mereka. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika anak di dalam kelas, mereka mulai gelisah. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan mereka akan rasa gelisah mereka ketika ada di dalam kelas. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, yang teori kontrol sini, bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, perilaku buruk, kita melihat bahwa anak terlambat, bahwa anak berbicara di kelas ramai itu salah, buruk. Sementara teori kontrol mengatakan, perilakunya anak-anak, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada seseorang yang misalkan mencuri, kita menganggap itu adalah sebuah hal yang buruk dan
mutlak sebagai sebuah kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan perilakunya dia mencuri adalah memenuhi tujuannya dia, misalkan untuk bertahan hidup. Jadi nanti muaranya akan sampai kepada kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan ternyata ketika dikaitkan dengan kepalan tangan tadi, permainan cobalah buka, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekuat apapun pengaruh dari luar, maka kitalah yang punya kontrol dalam diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa, membujuk anak dan itu tidak berhasil, maka muncullah pemaksaan. Yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu bernegosiasi, konsensus itu perjanjian. Ayo wes, misalkan kamu mau belajar, nanti bagaimana? Konsensus. Model berpikir menang atau kalah. Sementara yang teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Sekarang kita sering mendengar istilah win-win solution, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini sebagaimana yang sudah kita pahami bersama dan kaitannya sangat erat dengan kita sebagai tim fasilitasi P5 di sekolah ini, maka menurut istilahnya nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dilihat dari segi pandang manapun, nilai kebajikan ini baik. Jadi bukan relatif, tapi baik. Nah, pada saat ini di negara kita, di tujuan pendidikan nasional kita, nilai kebajikannya berdasarkan kepada 6 dimensi, yaitu yang terdapat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, kenapa saya memilih Bapak Ibu untuk saya berikan pengimbasan materi dari nilai kebajikan universal. Kemudian, eksplorasi konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu disebut dengan motivasi eksternal. Ketika anak berusaha dari rumah sebisa mungkin mereka untuk tidak terlambat sampai sekolah, ketika anak-anak berusaha atribut sekolah yang dipakai itu harus sesuai ketentuan sekolah, tapi karena latar belakangnya adalah karena mereka takut dihukum, itu adalah karena motivasi eksternal namanya. Jadi karena dia khawatir, motivasi dari luar. Sementara motivasi eksternal yang kedua juga mungkin bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Mungkin akan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Nah, yang jangka panjang nanti adalah motivasi itu berasal dari internal. Jadi memang dari dalam dirinya sendiri. Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya berusaha untuk misalkan anak-anak tidak berangkat sekolah karena saya malu. Saya berusaha untuk tidak berangkat sekolah karena saya menghargai diri saya sebagai makhluk berakal. Nah, itu berarti motivasi internal. Dan yang diharapkan dari adanya restitusi ini, semua perilaku muncul menjadi sebuah budaya positif yang dari motivasi internal. Jadi suatu saat ketika mereka dihadapkan pada kondisi, walaupun ada punishment atau tidak, ada aturan atau tidak, mereka akan tetap melakukan budaya positif dengan nilai kebajikan universal karena memang
datangnya dari motivasi internal. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu. Tadi kita saya di awal sudah menyampaikan bahwasanya restitusi dia letaknya ada di atas sendiri, di bawah restitusi adalah konsekuensi, dan di bawahnya adalah hukuman. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan murid kita ketika melakukan pelanggaran di kelas, dan ketika mereka mendapatkan hukuman, punishment dari kita, mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan misalkan mereka kembali ke tempat duduk dengan diejek-ejek temannya, diguyoni temannya, atau mungkin mendapat julukan baru. Nah, sehingga di sini mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang justru turun. Nah, dengan adanya restitusi ini, karakter yang ada di mereka nanti lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi, mereka ingin jadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, ketika ada anak yang di kelas membuat ulah, mungkin saya pribadi biasanya, kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, kamu salah, kamu rame, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya restitusi, anak itu menyadari kalau dia salah, mengucapkan kata salah itu bukan dari mulut kita, tapi dari anak itu sendiri. Nah, ini 9 ciri restitusi. Jadi 9 ciri restitusi ini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan saya diminta guru saya berdiri di luar kelas karena saya salah datang terlambat. Bukan untuk itu, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hukuman. Jadi hukuman antara guru dengan murid itu justru akan semakin baik. Tawaran, dia sifatnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau di tugas saya yang saya upload untuk saya kirimkan ke fasilitator, saya mengambil kesalahan siswa, yaitu ketika anak itu dicukur dengan kondisi tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sebelumnya memang dari kesiswaan sudah menyampaikan ke saya selaku wali kelasnya. Anak itu coba, jadi tanpa skenario, saya minta untuk menyebutkan kira-kira dari dalam dirinya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah apa. Seperti itu. Kebutuhan dasarnya apa? Ternyata dia menjawab, saya senang potongan seperti ini, Bu, karena di lingkungan rumah saya itu potongannya seperti ini semuanya. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, 1 di antara 5 itu adalah kesenangan. Jadi restitusi ini adalah untuk mencari kebutuhan dasarnya si anak ini apa sebenarnya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dia di atas konsekuensi itu tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter yang kita bangun, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi, dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Masuk ke yang ketiga, eksplorasi konsep, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa bukan peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya tentu bukan karena takut ditilang. Jawaban basicnya adalah karena kita khawatir akan keselamatan. Jadi kan itu motivasi internal dari dalam diri kita. Takut kalau misalkan saya jatuh, saya akan cedera di bagian kepala. Jadi kan motivasi melindungi diri, bukan motivasi karena takut ada punishment. Mengapa kita memiliki peraturan 3M?
protokol kesehatan pada saat COVID. Karena kita bukan takut diberi sanksi oleh pihak luar, tapi karena kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jawabannya adalah bukan karena kita takut mendapat teguran, tapi karena kita berusaha menghargai diri kita. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam itu, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini, dari dua ini Bapak Ibu, kira-kira manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini kan sangat terlihat ya perbedaannya. Yang biasanya kita jumpai, baik itu di sekolah atau di tempat umum yang lainnya, itu yang sisi sini atau sisi sebelah timur. Sisi sebelah timur. Nah, dalam hal ini, kesepakatan kelas yang nanti terkristalisasi menjadi keyakinan kelas adalah kami, guru dan murid, saling menyayangi. Jadi ada kolaborasi di situ. Kalau di sebelah sana kan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kan sebuah kalimat perintah yang seolah-olah murid itu sebagai objek yang wajib datang tepat waktu dan wajib mengucapkan salam. Sementara yang sebelah sini adalah kami, guru dan murid, saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Jadi ditanamkan secara tidak langsung ini akan terdoktrin dalam diri siswa. Kami murid yang semangat belajar, bukan aktif dalam pembelajaran. Tapi kami murid yang semangat. Mereka dengan mengucapkan itu maka akan tersugesti dalam dirinya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi kesepakatan kelas yang diharapkan adalah ada seperti ini. Yang sebelah timur itu yang lebih sering kita lihat. Nah ini, peraturan kelas. Biasanya yang muncul itu adalah yang sebelah timur Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalimat perintah. Sebelah sini, keyakinan kelas yang dibentuk dari peraturan itu adalah tanggung jawab. Jadi dia kembali lagi ke nilai universal kebajikan tadi. Jadi nilai kebajikan yang sifatnya universal, tanggung jawab, ini kan bukan hanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dengan membuang sampah dirinya sendiri, sampahnya sendiri ke tempat sampah. Dengan mengucapkan maaf, dengan memberikan kesempatan kepada orang lain dengan baik. Nah, ini kan nilai kebajikan yang muncul yang diharapkan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi nanti dia maknanya akan lebih universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini adalah komitmen. Jadi nilai kebajikannya adalah komitmen. Tadi saya menyampaikan bahwa nilai kebajikan ini dilihat dari sisi manapun, dia akan selalu baik. Sampai yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang berusaha diambil di sini adalah keselamatan dan keamanan. Kita masuk ke berikutnya. Nah, tindakan guru. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Ketika ada siswa yang terlambat dan kita meminta anak tersebut mencatat 100 kali, biasanya kan hukuman-hukuman seperti itu ya. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu ternyata bukan konsekuensi, tapi ternyata itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi saya ingat Bapak Ibu pada saat ini elaborasi pemahaman. Pematerinya adalah Bapak Simon, yang kita tahu bahwa Bapak Simon adalah pemateri di Merdeka Mengajar. Ketika ada guru dari sekolah lain bertanya, anak-anak bisa jera dengan diberi hukuman fisik, terlambat, suruh dia lari, dia akan jera. Bapak Simon itu beliau adalah orang yang sangat luwes ketika menjawab pertanyaan, jadi bisa berimprovisasi dengan baik. Beliau menjawab, apa yang Anda dapat sebagai seorang guru ketika Anda telah menghukum murid Anda berlari di lapangan?
Ya, mungkin besok murid Anda tidak akan terlambat. Tapi kira-kira yang Anda dapat apa? Apakah Anda puas memperlakukan anak yang terlambat dengan cara lari mengelilingi lapangan? Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa hukuman hanya manfaatnya hanya didapat ya sudah sebatas pada anak besok tidak berani mengulang kesalahannya. Kemudian yang ketiga, nah itu murid diminta push up. Jadi kembali lagi ke fisik karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Sementara yang di sebelah sini, konsekuensi. Bapak Simon pada saat itu memberi contoh Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika ada anak yang mencoret-coret tembok, daripada kita menghukum anak itu lari, suruh anak itu membersihkan tembok yang sudah dicoret. Contohnya lagi, ini sudah saya terapkan di kelas TKJ yang notabene kita tahu anaknya adalah laki-laki, yang satu kelas perempuannya cuma 2, ya 11 TKJ 1 ya Bu Lisa. Ada anak terlambat, 15 menit di pelajaran saya. Nah ini saya dapat karena pada saat itu Pak Simon, jika ada anak yang terlambat masuk ke kelas, daripada Bapak Ibu menghukum disuruh keluar, coba kamu sudah terlambat waktu saya 15 menit. Sementara nanti bel pulangnya jam 3:03. Jadi kamu kehilangan materi di pelajaran saya selama 15 menit. Nanti ketika teman-temanmu pulang jam 15:15, kamu tetap tinggal di dalam kelas. Ya sudah, berarti jadi ketika anak itu datang terlambat, ketika kita menyuruh mereka berdiri atau keluar itu hukuman, seperti itu. Tapi mereka diminta untuk mengganti waktu yang 15 menit tadi. Kamu ketinggalan materi ini di awal 15 menit, kamu duduk di dalam kelas. Saya mencoba juga baru 1 kali Bapak Ibu. Kita kan juga sama-sama sedang belajar. Jadi di kelas, kamu tidak boleh pulang dulu, 15 menit harus di dalam kelas. Pada saat di awal dia terlambat. Karena alasannya masih mengambil minum dari sumber belakang itu. Ternyata dia menerima. Jadi mereka, misalkan minggu depan mengulang lagi, ya sudah, kita kembali lagi ke hukuman seperti tadi. Bukan hukuman, mohon maaf. Seperti tadi, ayo 15 menit, ganti waktu keterlambatan kamu. Kemudian yang sebelah sini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, jadi kan tersenggol, bersihkan, diminta membersihkan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya sering melihat seperti ini, tapi alhamdulillah di SMK 1 tidak pernah. Ya. Jadi sepatu yang dikenakan kebetulan bukan berwarna hitam. Ya sudah, sepatunya disita. Anak ini disuruh berjalan seharian tidak mengenakan sepatu. Ini adalah bagian dari hukuman. Dan yang terakhir, contoh dari konsekuensi adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini konsekuensi? Karena kaitannya ini adalah pelajaran PJOK. Seperti itu. Nah, di sini ini ada restitusi, ada konsekuensi, ada hukuman. Jadi identitas sukses bisa terbentuk dengan konsekuensi dan restitusi. Dan identitas gagal bisa terbentuk dari hukuman. Perbedaannya secara garis besar, hukuman itu ketika anak melakukan kesalahan, dia sadar sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada saya karena saya melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, entah itu yang menyakitkan atau tidak. Nah, restitusi ini kembali pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi adalah untuk pendek, jangka pendek. Nah, kalau restitusi di sini dia bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kita yang nomor 3 fokus kepada korban. Korban, jadi yang diberi perlakuan oleh pelaku pelanggar ketertiban misalnya. Dalam hukuman, korban akan mendapatkan keadilan karena yang melakukan sudah dihukum. Nah, di konsekuensi, korban bisa terabaikan. Di restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Jadi misalkan
Seorang anak mejanya basah karena ada temannya yang menyinggol botol air minum basah. Nah, si anak ini yang punya meja kan dinamakan korban nih Bapak Ibu. Nah, si korban ini maka dia akan mendapatkan ganti, mejanya kan bersih lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang nomor 2 dari bawah. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau kamu tidak ini, maka kamu akan ini. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Apa? Kamu kenapa sekarang pakai sepatu warna putih? Apa peraturannya? Kira-kira mampu enggak kamu kalau pakai sepatu warna hitam? Tapi kalau restitusi adalah apa yang kamu yakini? Kamu kenapa sekarang pakai sepatu warna putih? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi mereka memperbaikinya dari dalam diri. Dan yang terakhir adalah hukuman. Murid mungkin akan membenci peraturan itu. Aku enggak senang, saya enggak suka dengan hukuman ini. Masa saya kesalahannya begini harus diberi hukuman begini. Nah, kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Dan restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Masuk ke yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini. Kita sebagai manusia, ya jadi menurut Abraham Maslow, ini kebutuhan dasar kita. Semua tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari itu muaranya sebenarnya adalah 5 kebutuhan ini. Kita pada saat ini, misalkan bekerja, mungkin untuk memenuhi kebutuhan, misalkan 1, bertahan hidup, 2, mungkin kesenangan karena passion kita adalah menjadi seorang pendidik. Begitu juga dengan murid-murid kita, mereka memiliki kebutuhan, 5 kebutuhan dasar ini. Ketika mereka menggunakan sepatu yang warnanya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, mereka mungkin sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan. Ketika mereka misalkan cari perhatian ke kita, mereka mungkin sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, di kuesioner yang saya miliki, kebutuhan bertahan hidup ini tidak ditampakkan di situ. Jadi, ada 40 pertanyaan di situ dengan poinnya 1, 3, 5. Saya akan membagikan ke Bapak Ibu di sini, bisa diisi, bisa ditotal sendiri jumlahnya, jadi tidak perlu dikumpulkan. Karena pada saat saya sedang proses di LMS, itu ternyata saya diminta menunjukkan, dan ada teman saya, peserta lain yang menyampaikan bahwa sebenarnya sangat tidak nyaman kalau hal privasi ditunjukkan. Kita lebih butuh, bahasa kasarnya, kita lebih butuh di yang mana. Kita apakah tidak tercukupi di kebutuhan dasar kasih sayang, kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan dasar kesenangan, dan kebutuhan dasar kebebasan. Jadi sebelum saya ke slide berikutnya, jadi biar Bapak Ibu, minta tolong dibagi, tidak terpengaruh dengan hasilnya nanti. Jadi dicoret-coret saja. Jadi kalau saran dari saya, itu nanti yang tahu kan diri kita sendiri. Jadi diisi saja dengan jujur, sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti itu. Nanti ketika saya masuk slide yang sebelah sini, nah, di slide yang sebelah sini nanti muncul semua. Kalau nanti angkanya itu, lebih banyak di yang nomor 1 sampai 10, itu adalah indikator ternyata kebutuhan dasar hidup kita yang mungkin kurang terpenuhi adalah pada aspek yang sebelah sini. Kebutuhan dasar kita adalah pada aspek yang sebelah sini, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu isi menurut yang Bapak Ibu rasakan. Atau ini kita lanjut saja ya. Nanti saya bagikan yang ini. Nah, ini adalah hasilnya nanti. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nih Bapak Ibu, kita sebagai guru di kelas
Saya sering berada pada posisi ini, penghukum. Saya juga sering pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu tipe guru penghukum. Guru berbuat itu, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas kamu, awas. Nah, itu penghukum posisinya. Hasilnya adalah anak mungkin bisa memberontak dan menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia berkualitas itu dunia yang dimiliki oleh kita sebagai pribadi. Ini kita pernah membayangkan, kita pernah mengimpikan sebuah hal yang sangat ideal, ya kan? Jadi impian kita itu kita memiliki segala sesuatunya tercukupi. Misalkan kalau saya Bapak Ibu dunia berkualitas ya. Jadi saya di sini mengilustrasikan penjelasannya. Dunia berkualitas itu dia hanya ada dalam imaji kita. Jadi saya membayangkan posisi yang sangat ideal. Saya memiliki tempat tinggal yang nyaman, kebutuhan saya tercukupi, saya bisa seharian dengan anak-anak saya tanpa saya harus meninggalkan kerja. Nah, itu namanya dunia berkualitas. Jadi setiap manusia pasti punya yang namanya dunia berkualitas. Dan hanya diri kita yang tahu itu. Bayangan ideal dari kita. Kalau bahasa mudanya berhayal ya. Dampaknya, nah mungkin bisa mengulangi kesalahan. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, sudah menerangkan dari jam pertama sampai jam ke-10 tadi. Tapi ketika sampai di kelas kamu, ternyata kamu rame. Saya capek loh, sama kamu capek, saya juga capek. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau teman. Teman adalah, ayolah lakukan, opo ose, kenapa sih kamu kok begitu? Ayo wesi, opo enake, opo enake. Nah ini memposisikan guru sebagai teman. Jadi bahasa yang digunakan, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh enggak apa-apa, namanya masih muda ya rek. Nah misalkan seperti itu posisinya adalah sebagai teman. Saya juga masih sering sekali ada di tahap ini. Pemantau. Nah, pemantau ini adalah menghitung dan mengukur. Kalian sudah terlambat 10 menit. Harusnya pelajaran kita itu selama 2 jam, penghitung dan pengukur. Apa peraturannya? Nanti dampak pada muridnya adalah mereka akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi Bapak Ibu, hukuman ternyata dihukum dengan memberi hadiah itu bisa. Jadi ada sebuah wacana, tidak saya munculkan di sini, mohon maaf. Itu adalah biasanya ketika anak-anak berbuat baik, kita memberikan reward. Ketika suatu saat posisinya gurunya ini digantikan oleh guru lain, maka anak ini tidak akan berbuat seperti itu. Kenapa? Karena guru yang biasanya memberi dia reward tidak hadir di kelas. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang paling ideal sebenarnya adalah sebagai manajer. Jadi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Karena nanti dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi yang diharapkan, kita berproses sedikit demi sedikit dari yang awalnya menjadi guru dengan penghukum, posisi kontrolnya, menjadi yang lebih baik dengan gambaran idealnya adalah sebagai manajer. Nah, ini biasanya kalau posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah, maka kalimat yang diucapkan adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini vonis berarti penghukum. Kalau teman, contohnya adalah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayo wes, demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak-anak, saya punya pertanyaan, yang bisa menjawab saya beri hadiah. Nah, itu berarti posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalkan jadi jika dihubungkan dengan anak terlambat tadi, kamu sudah ketinggalan 15 menit materi di awal. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya siap berdiri di depan kelas, Bu. Nah, hal itu tentunya tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi masalahmu ini kamu ketinggalan materi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kemudian yang penghukum adalah kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah ketika kita mendapati siswa melanggar, maka urutan pertamanya kita menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, maka yang kedua adalah kita bisa validasi kebutuhan. Setelah validasi kebutuhan, maka kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pertama, ketika ada siswa yang melanggar aturan, kita tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu kita menstabilkan identitas anak dulu. Jadi kalau di tahap yang ini tadi, nah ini kita yang dasar dulu. Jadi ketika ada pelanggaran, distabilkan anak ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang kedua, validasi kebutuhan. Apa alasannya kamu melakukan itu? Apa alasannya kamu datang terlambat? Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya, apa yang kamu percaya? Nilai universal apa yang telah kalian sepakati? Nah, kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi bagian dari segitiga restitusi ini bisa terbentuk. Satu lagi Bapak Ibu. Semoga bisa internetnya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini adalah contoh pada saat saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Jadi kasusnya ini tidak saya buat-buat Bapak Ibu. Nah, di lingkungan rumahnya anak ini, berarti mereka dia sedang kebutuhan dasarnya adalah kebebasan dan kesenangan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi anak ini dia sendiri yang bilang dari mulutnya tidak sesuai dan saya bersedia untuk segera merapikan, seperti itu. Kemudian besoknya saya dapati dia potongannya
sudah rapi sesuai harapan dari sekolah. Nah, sekian dari saya. Semoga sedikit materi ini, jadi saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, saya hanya mentransformasikan materi yang saya dapat dari modul 1.4 ini yang harus muncul dalam aksi nyata saya. Jadi saya pengimbasan ke Bapak Ibu yang ada di sini, tim fasilitasi dari P5. Semoga bermanfaat, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan atau pernah menjumpai hal-hal yang kita bahas tadi di kelas. Ya, Bu Melinda. Ya, tadi ketika saya mendengarkan, saya pas juga ditelepon sama teman. Iya. Karena kelas saya Iya. sekaligus saya juga mendapatkan ilmu kayak gini. Nah, Cara saya mendapatkan ilmu. Biasanya saya kalau misalnya ke anak-anak saya ini sangat istimewa sekali. Bahkan tadi itu mereka keluar dari kelas untuk bawa bendera. Dan saya sudah beri tugas anak-anak saya seperti ini. Nah, jadi untuk konsekuensi atau apa restitusi. Nah, jadi saya harus berpikir ulang untuk bagaimana anak-anak ini biar bisa sadar diri dan memotivasi dirinya sendiri untuk biar bisa ini ya, jangka panjangnya lebih bertanggung jawab terhadap diri. Iya. Nah, mungkin bisa dengan ini kita stabilkan identitasnya dulu, Bu. Yang pertama ini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita menstabilkan keadaan dulu mereka. Jadi tidak langsung kalian begini, apa iku maksudnya? Ayo silahkan begini, begitu ya. Kemudian yang kedua baru kita naik ke validasi kebutuhan. Maksud kalian ini apa? Gitu. Kamu paham enggak? Kalau bendera kamu bawa turun, itu sebenarnya bagaimana keyakinannya, boleh enggak bendera itu ya. Nah, kita mencoba untuk validasi kebutuhan mereka. Kemudian nah di sini kita menanyakan keyakinan. Nilai universal apa yang kita telah sepakati. Kalau bendera berarti kita ada nilai universalnya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah dari semua sisi dia baik, begitu. Maka dia bisa kita masukkan ke nilai universal. Berarti kalau perbuatannya seperti itu kira-kira sesuai apa tidak? Gitu ya. Saya juga minggu kemarin mendapati siswa lewat di hadapan saya, tapi interaksi dengan temannya Bapak Ibu bukan diarahkan ke saya. Mohon maaf, siswa itu mengacungkan jari tengahnya. Nah, tapi ke temannya bukan ke saya. Dia tidak tahu kalau sebelahnya ada saya, langsung kaget. Nah, sebelum saya mendapat materi ini, saya langsung kamu gini, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu coba saya tanya. Coba praktekkan jarimu seperti itu di hadapan saya. Dia tidak mau. Ayo coba dipraktekkan. Kamu tidak mau di hadapan saya, tapi kamu ke temanmu berani seperti itu. Baik, karena dia tidak mau, saya tanya, apa sih artinya? Dari mana sih filosofi ini tangan kok ngono, kok diartikno jelek? Gitu. Nggak ada, Bu, saya tiru-tiru. Itu sudah pasti. Apakah sudah pasti itu artinya jelek? Jadi saya berusaha menstabilkan keadaan, baru nanti kita validasi kesalahan bahwa hal-hal yang kamu sudah tahu itu konotasinya negatif, ya sudah, itu tidak perlu. Dia menyadari dan keyakinannya adalah ini. Terima kasih Bu Melinda, Bapak Ibu yang lain mungkin? Sudah cukup? Nah, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.